warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas tentang koperasi. Saya Safa Safitri Nur Syahyo dengan NIM 24112027. Saya Amalia Rauf dengan NIM 241122. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, menurut pemakalah, apakah koperasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi? Jelaskan. Nah, jawabannya ya. Koperasi adalah salah satu instrumen paling efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan kepemilikan bersama. Koperasi mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem perbankan formal sehingga akses ekonomi menjadi lebih inklusif. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jika koperasi dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, mengapa hingga saat ini banyak koperasi yang kalah bersaing dengan perusahaan besar yang berorientasi pada keuntungan? Jawabannya, meskipun koperasi dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, hal tersebut tidak otomatis membuat koperasi mampu bersaing dengan perusahaan besar. Keunggulan koperasi terletak pada kesejahteraan anggota, sedangkan perusahaan besar umumnya lebih berorientasi pada efisiensi, ekspansi pasar, dan mekanisme keuntungan. Koperasi kalah bersaing bukan karena asas kekeluargaan maupun gotong royong, tetapi karena banyak koperasi belum dikelola secara profesional. Nah, sedangkan perusahaan besar itu memiliki modal, teknologi, dan pemasaran yang lebih kuat. Jika koperasi memiliki manajemen yang baik, anggotanya aktif, dan mampu berinovasi, koperasi juga pasti bisa berkembang dan bersaing. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Koperasi berasaskan kekeluargaan, tetapi dalam dunia usaha dibutuhkan profesionalisme. Bagaimana cara menyeimbangkan kedua hal tersebut agar koperasi tetap berkembang? Nah, jawabannya, asas kekeluargaan dan profesionalisme tidak saling bertentangan, tetapi keduanya justru harus berjalan bersama. Asas kekeluargaan menjadi dasar dalam membangun kerjasama, saling percaya, dan mengutamakan kesejahteraan anggota. Sementara itu, profesionalisme diperlakukan agar koperasi dapat dikelola secara efektif, transparan, dan mampu bersaing dengan badan usaha lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang mempertanyakan mengapa partisipasi anggota itu penting dalam keberhasilan koperasi. Nah, partisipasi anggota itu sangat penting karena koperasi itu merupakan badan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip demokrasi dan juga asas kekeluargaan. Nah, anggota itu tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengguna jasa koperasi. Keberhasilan koperasi itu tergantung pada keterlibatan anggota dalam rapat, anggota pengambilan keputusan, permodalan, serta pemanfaatan layanan koperasi. Semakin aktif partisipasi anggota, maka semakin kuat dan berkembang koperasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bertanya bahwa jika sebuah koperasi itu menerapkan sistem bisnis modern dan berorientasi pada keuntungan agar mampu bersaing dengan perusahaan besar, apakah koperasi tersebut itu masih mencerminkan prinsip kekeluargaan, di mana batas antara profesionalisme dan juga hilangnya jati diri koperasi. Nah, koperasi itu tetap mencerminkan prinsip kekeluargaan selama tujuan utamanya itu tetap untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelolaannya tetap berdasarkan prinsip koperasi. Nah, sistem bisnis modern dan profesional itu justru diperlukan agar koperasi itu mampu menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisme
Nah, batas antara profesionalisme dan juga hilangnya jati diri koperasi itu terletak pada orientasinya. Jika keuntungan itu hanya dijadikan sarana untuk mengembalikan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota, maka jati diri koperasi itu masih terjaga. Namun, jika koperasi itu lebih mengutamakan keuntungan semata dan mengembalikan kepentingan anggota serta prinsip demokrasi ekonomi, maka koperasi itu mulai hilang identitasnya sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Jika terjadi masalah keuangan di dalam koperasi, apakah sebaiknya diselesaikan secara damai atau kekeluargaan atau langsung dibawa ke jalur hukum atau polisi? Nah, sesuai dengan prinsip demokrasi yang dimana mengedepankan asas kekeluargaan dan juga musyawarah, maka masalah keuangan itu sebaiknya terlebih dahulu itu diselesaikan secara internal melalui rapat anggota, mediasi atau mekanisme penyelesaian yang diatur dalam koperasi. Nah, cara ini berjalan dengan semangat kerjasama dan kebersamaan dalam koperasi. Namun, apabila terdapat pelanggaran hukum seperti penggelapan dana, penipuan atau tindakan yang merugikan anggota dan tidak dapat diselesaikan secara internal, maka penyelesaian melalui jalur hukum itu menjadi langkah yang tepat untuk memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan jawaban dari kami. Apabila ada kurang kata maupun jawaban, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.